Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazif Rodonal dengan NIM 100312821260025 dari Prodi Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah soal dari mata kuliah Biostatistik Deskriptif dan Diferensial, yaitu uji T pada kasus ibu yang merokok berdasarkan berat badan bayi yang dilahirkan. Baiklah, pada tampilan Microsoft Excel ini, teman-teman dapat melihat ada sebuah soal di mana suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Pertanyaannya ialah, apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok, dengan keterangan alfa sebesar 5,5%. Sebelum kita membahas tentang cara penyelesaian soal ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui uji hipotesis yang terdapat pada soal ini, di mana pada soal ini terdapat uji hipotesis yang terbagi menjadi dua, yaitu H0 di mana μ1 sama dengan μ2 yang memiliki arti berarti tidak ada perbedaan rata-rata antara berat badan bayi yang lahir dari ibu merokok dengan berat badan bayi yang lahir dari ibu yang tidak merokok. Sedangkan hipotesis yang kedua yaitu HA di mana μ1 lebih kecil dibandingkan μ2. Hal ini memiliki arti berarti memiliki sebuah perbedaan rata-rata antara bayi yang lahir dari ibu yang merokok dengan bayi yang lahir dari ibu yang tidak merokok. Setelah mengetahui uji hipotesisnya, kita masuk ke pembahasan atau penyelesaian soal ini. Pada tabel ini terbagi dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2, di mana kelompok 1 ini merupakan kelompok bagi ibu yang merokok, sedangkan kelompok 2 itu bagi ibu yang tidak merokok. Diketahui di keterangan ini, nilai atau banyak jumlah dari ibu yang merokok yaitu sebanyak 40, sedangkan pada kelompok 2 sebanyak 50. Selanjutnya ada nilai X bar. Nilai X bar merupakan nilai rata-rata dari berat bayi yang dilahirkan, di mana pada kelompok 1 nilai X bar berjumlah 2,9, sedangkan pada kelompok 2 berjumlah 3,2. Selanjutnya ada nilai S. Nilai S merupakan nilai standar deviasi, di mana kedua kelompok ini memiliki nilai standar deviasi yaitu sebesar 0,1. Selanjutnya yaitu keterangan dari alfa, di mana alfa sudah dijelaskan pada soal bernilai 5% atau kita ubah menjadi bentuk desimal yaitu 0,05. Sebelumnya kita harus mengetahui di mana untuk mengerjakan sebuah uji T ini terdapat dua rumus, yaitu rumus umum T sama dengan X bar 1 minus X bar 2 per akar SDP kuadrat dalam kurung 1 per N1 plus 1 per N2. Sedangkan untuk rumus yang kedua yaitu T sama dengan X bar 1 minus X bar 2 per akar dalam kurung N1 min 1 S1 kuadrat plus dalam kurung N2 min 1 tutup kurung S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2 dikali dengan dalam kurung 1 per N1 plus 1 per N2. Nah, setelah kita mengetahui rumus-rumusnya tadi, maka kita langsung masuk ke cara penyelesaiannya. Yang pertama-tama yaitu kita harus mengetahui nilai dari X bar 1 terlebih dahulu. Untuk mengetahui nilai X bar 1 terdapat pada tabel yang telah saya sediakan, di mana X bar 1 atau nilai rata-rata dari kelompok 1 yaitu sebesar 2,9, sedangkan untuk nilai X bar 2 yaitu sebesar 3,2. Selanjutnya, setelah kita mengetahui nilai masing-masing X bar, kita akan menghitung nilai dari X bar 1 minus X bar 2 berdasarkan dari rumus yang akan kita gunakan, di mana X bar 1 minus X bar 2 yaitu
bernilai minus 0,3. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai yang ada di bawah ini, yaitu nilai N1 min 1 S1 kuadrat plus N2 min 1 S2 kuadrat. Untuk masing-masing nilai N, kita bisa melihat dari tabel yang sudah saya sediakan. Nah, kita dapatkan hasil sebagai berikut, di mana nilai dari N1 min 1 S1 kuadrat plus N2 min 1 S2 kuadrat yaitu sebesar 0,88. Selanjutnya, kita akan mencari nilai yang ada di bawah dengan cara sebagai berikut. Nah, didapatlah hasil yaitu sebesar 88. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan hasil dari penyelesaian yang keempat dibagi dengan penyelesaian yang kelima ini dengan cara sebagai berikut. Nah, didapatlah hasil sebesar 0,01. Selanjutnya, kita akan mencari nilai yang ada di dalam kurung ini, yaitu nilai 1 per N1 plus 1 per N2. Nah, kita dapatkan hasil 1 per N1 plus 1 per N2 yaitu sebesar 0,045. Baiklah, setelah itu kita akan masuk ke penyelesaian yang ke-8, di mana nilai yang tadi kita cari akan kita jumlahkan sebagai berikut. Nah, didapatlah hasil sebesar 0,00045. Selanjutnya, kita akan mengakarkan hasil dari 0,0045 agar kita bisa mendapatkan hasil akhirnya dengan cara klik QWERTY pada keyword, buka kurung, setelah itu masukkan angka, tutup kurung, enter. Nah, didapatlah hasil sebesar 0,02121323. Setelah mengetahui beberapa elemen dari rumus yang telah kita cari tahu nilainya, selanjutnya kita akan menghitung nilai akhir dari T atau nilai T hitungnya, yaitu dengan cara nilai X bar dibagi dengan nilai akar tadi seperti yang ada pada rumus ini. X min 1, X bar min 1, X bar 1 min X bar 2 dibagi dengan nilai akar ini. Itu dengan cara kita akan memblok terlebih dahulu supaya teman-teman dapat melihat nilai yang akan dihitung atau dibagi. Hingga ketemulah nilai akhir dari atau nilai T hitungnya, yaitu minus 14,14213562. Nah, setelah mengetahui nilai T hitung, selanjutnya kita akan mencari nilai dari T tabelnya, di mana cara mencari nilai T tabelnya yaitu sama dengan alpha titik koma df. Df ini
atau bisa kita sebut juga dengan derajat kebebasan, di mana nilai dari derajat kebebasan ini didapatkan dari nilai N1 plus N2 min 2 yang telah kita hitung, yaitu sebesar 88. T-tabel sama dengan nilai alfa, yaitu sebesar 0,05 titik koma, nilai derajat kebebasan yaitu sebesar 88. Nah, cara untuk mengetahui nilai T-tabel ini, kita dapat melihat pada nilai tabel yang memang telah ditentukan. Dapat kita lihat dari bahwa nilai alfa yaitu sebesar 0,05, sedangkan nilai derajat kebebasannya atau DF-nya yaitu sebesar 88. Nah, namun di sini kan tidak terdapat nilai 88 pada derajat kebebasannya, maka kita akan mengambil nilai terdekat dari 88 yaitu 90, dimana berarti nilai dari derajat kebebasan 90 dan alfa sebesar 0,05 yaitu sama dengan 1,662. Nah, setelah kita mengetahui nilai T hitung dan nilai tabelnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa nilai T hitung dan nilai tabelnya memiliki perbedaan yang sangat signifikan, di mana ini berarti kita dapat menarik kesimpulan dari uji hipotesis yang kita gunakan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Hasil ini didapatkan karena nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, yang berarti penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan rata-rata pada berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu hamil yang merokok dengan berat badan bayi yang dilahirkan oleh ibu yang tidak merokok. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya paparkan mengenai soal uji T pada kasus ibu yang merokok berdasarkan berat badan bayi yang dilahirkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.